Salam sejahtera buat kita semua, saudara. Perjalanan yang sulit itu bisa membuat kita kuat loh. Dan jalan yang berat juga bisa membawa kita masuk ke dalam tujuan yang besar. Jika apa? Jika kita mempunyai tekad yang kuat. Ingat, latar belakang yang sulit bukan penghalang. Bisikan Malam. Secara ekonomi tidak mampu gitu ya, tapi juga saya bagaimana supaya ingin membuat lompatan supaya saya juga bisa menunjukkan bahwa saya juga bisa berhasil seperti yang lain. Maka saya mempunyai prinsip bagaimana supaya cacing bisa menjadi naga. Cacing bisa menjadi naga. Betul gitu ya. Merubah cacing bisa menjadi naga. Masyarakat BIM Budiman Entertain nanti hubungin Ibu Amel ketika ada masyarakat yang butuh bantuan hukum, kami akan sikapi dan kita akan bantu. Luar biasa. Gitu. Ya, luar biasa. Bapak. Tanpa dibayar. Oh, tanpa dibayar. Oh, gratis. Tanpa dibayar, pemirsa. Khusus pemirsa BIM Entertain. Waduh. Hukum dan keadilan yang Bapak Iya, terapkan betul, selama betul, ini betul, untuk betul. masyarakat semua seluruh Indonesia bukan itu kan Pak, Iya, betul. tapi hal kebaikan. Iya, Betul kan Pak? Betul, betul. Dan itu sulit Pak, karena terutama di zaman sekarang ini kadang-kadang kekuatan setan sama kekuatan Tuhan itu luar biasa. Iya. Beda tipis Pak. Iya. Karena kita bingung, ini dari Tuhan atau dari setan? Salam sejahtera buat kita semua. Hai pemirsa BIM Entertainment, khususnya program dari Bisikan Malam. Saya Amelia. Kebetulan saat ini kita kehadiran seorang tamu narasumber dari program kita Bisikan Malam, seorang pengacara yang luar biasa, yaitu Bapak Ari Indra David, SAH, MA, CA ya Pak? Betul. Bu Amel gimana kabarnya, sehat? Luar biasa Pak, Luar kami biasa, sehat. ya. Bagaimana juga dengan kabar Pak David sendiri? Baik, Bu Amel saya juga merasa Luar biasa ya. Ya, hormat lah dijadikan narasumber. Oh, begitu juga kami Pak. Di Indonesia. Begitu juga kami juga merasa terhormat juga. Semua. Jadi kalau di hot room itu ada namanya gini katanya, kalau pengacara, padahal kita nggak begitu. Oh, gini, Gitu ya. gitu ya. Tapi Luar biasa, ya. Pak David nggak begini ya? Oh enggak. Gimana jadinya? Begini aja. Oh, gini aja. Pokoknya Oke. buat tim yang terbaik gitu. Bapak, Iya. saya mau bertanya sedikit. Apa sih punya kisah-kisah dong dalam hidup ya Pak? Iya. Apa kisah tersulit Bapak dalam perjalanan Bapak itu sampai Bapak menjadi lawyer itu? Kan nggak ada yang instan ya semua. Betul. Pasti ada perjalanan. Iya. Ada yang tersulit, yang Iya. terpahit, bahkan yang tersedih dan terpedih kali ya. Iya. Pasti ya Pak ya. Betul. Apalagi di dalam kehidupan itu Pak nggak ada yang mulus-mulus saja Pak. Betul Bu ya. Semuanya pasti ada proses. Betul. Saya setuju. Apakah Bapak bersedia untuk menceritakan kisah Bapak? Ya mudah-mudahan ya kita bisa. Kami semua dan sampaikan. pemirsa semua Bisikan Malam Pak. Betul. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat terutama buat para pengacara yang muda-muda. Gitu, Betul. ya. Jadi memang saya ini dilahirkan dari kedua orang tua saya. Betul. Bernama Zami Bustan dan juga Bibi Bobi. Oke. Dan saya ini anak ketiga dari tiga saudara. Anak ketiga dari tiga bersaudara. Berarti bungsu ya? Bungsu, betul. Bungsu. Dan memang keluarga saya itu bukan keluarga yang mampu. Saya dari Sumatera Selatan, Oh, tepatnya dari Batu Raja. Batu Raja. Dan memang keadaan kami itu tahun 80-an itu sangat sulit. Iya. Sulit karena memang orang tua saya ini bertani. Bukan. Kami di ladang, ya ada karet, kopi, ya bertani. Dan itu juga bukan ladang kita, ladang orang cuma diupah. Iya. Sehingga kami mengalami fase-fase yang sulit. Bahkan kita juga pernah ibaratnya untuk mencukupi biaya hidup itu makan nasi kecap asin dengan telur satu pakai ribut dibagi rame-rame dengan kata-kata saya itu sudah sangat menyenangkan.
berbeda dengan sekarang ini kan Gen Z begitu ya Bu ya. Mereka sekarang sudah nggak pernah lagi mengalami fase-fase seperti itu ya. Saya kalau ke sekolah itu saya harus berjalan 5 kilo gitu ya, SD gitu. Nah terus hal-hal fase-fase sulit itu yang membuat kita menjadi kuat dan apa namanya ditempa oleh keluarga bagaimana supaya kita ini hidup mandiri. Begitu. Dan setelah saya disingkat waktu SMA, saya merantau ke Semarang. Tujuannya adalah ingin bagaimana supaya mempunyai hal yang baik, bekerja lah gitu. Karena memang kebiasaan kami kalau di Sumatera itu kalau sudah lulus SMA ya sudah Bu, ya kan dilepas begitu. Sehingga kami juga harus bermandiri. Gitu. Saya punya kenalan teman di Semarang, kan ditawarilah saya ikut orang tuanya, karena orang tuanya juga salah satu politikus ya di Semarang. Dan teman saya memang orang yang secara ekonomi bagus juga gitu. Saya diminta untuk masuk kuliah di PTN, salah satu PTN di Jawa Tengah. Akhirnya saya masuk, saya ikut ujian UMPTN, saya lulus alhamdulillah. Itu atas keinginan Bapak atau? Saya keinginan sendiri. Keinginan Bapak sendiri. Dan orang tua nggak tahu Bu. Jadi kalau orang tua bagaimana ini ya, kita dulu kan belum ada handphone ya, semua kirim surat dan sebagainya. Jadi selama 3,5 tahun itu saya kuliah itu saya biaya sendiri dan sebagainya. Karena saya ikut orang gitu ya. Luar biasa. Terus Jadi Bapak bekerja sambil. Nah semester ya? pertama saya dengan teman saya ikut ujian UMPTN. Saya lulus, teman saya nggak lulus ceritanya. Setelah begitu selesai berjalan, saya ikut kuliah. Setelah kuliah saya mencoba untuk membiayai hidup sendiri dengan cara bagaimana supaya membuat rubrik. Yang dulu kan di Suara Merdeka begitu di Semarang itu kan kita buat kayak rubrik begitu ya. Kita buat tulisan-tulisan nama. Terus juga saya juga salah satu juga aktivis di Jawa Tengah sebagai ketua senat mahasiswa. Suara Merdeka ya, dari Suara Merdeka. Iya, kita kirim misalnya kayak kita membuat rubriknya tentang pandangan hukum atau apapun lah gitu ya. Karena kebetulan memang saya kuliah juga waktu itu pasca reformasi. Tahun 2000-an itu kan masa-masa sulit ya. Reformasi habis-habisan pada saat itu. Juga juga tahu kan dari situ. Akhirnya kami mencoba untuk membuat rubrik dan sebagainya, sekaligus juga saya sebagai aktivis. Terus akhirnya saya lulus juga setelah 3,5 tahun, saya kirim surat ke orang tua saya. Saya kirim surat bahwa anandamu, ya kan? Saya kirim ke bunda saya, mohon kehadirannya bunda untuk hadir dalam acara Bisnapalis lulusan wisuda, agar bisa memberikan pandangan bagaimana supaya pasti kaget sekali. Kaget justru. Iya, waktu itu orang tua kaget karena memang waktu pas di podium beliau menyampaikan bahwa bagaimana bisa anak saya yang sudah 3 tahun nggak pernah ketemu tiba-tiba menyampaikan lulus begitu kan, dengan nilai hasil yang memuaskan. Biasa. Akhirnya di dalam statement itu orang tua saya menyampaikan bahwa anak ini sudah dianggap hilang gitu. Karena memang ya kalau di Sumatera Selatan itu kalau sudah SMA yang sudah dibiarkan selesai begitu aja gitu. Artinya ya berusaha bagaimana untuk hidup mandiri gitu buatnya. Akhirnya alhamdulillah saya lulus kuliah. Saya mencoba peruntungan untuk ikut juga ikut kerja lah gitu ya. Ikut kerja dan fase-fase itu sangat sulit ya. Waktu itu saya juga ikut ikut magang di salah satu senior saya namanya Pak W. Hadi Sukrisno dan Pak Darus Dubai. Pak Darus Dubai itu adalah orang juga dari Sumatera, pensiunan dari Padang Kejaksaan. Beliau saya ikut dengan beliau dan waktu itu gaji masih 1.240.000. Bagaimana bisa dengan waktu itu kan saya sudah nikah ya, dia sudah punya anak gitu ya. Pak, bagaimana Bapak menghadapi pada saat perjalanan itu pasti penuh tekanan, Pak? Betul. Ya kan? Tekanan itu pasti luar biasa, khususnya mental, Pak. Betul. Itu nggak gampang menghadapi itu. Betul. Dan bagaimana Bapak menyikapi itu semua sehingga Bapak bisa mengubah apa yang menjadi pemikiran Bapak menjadi prinsip? Ya, saya begitu merantau ke Semarang itu, ke Jakarta, ke Pulau Jawa begitu. Saya waktu pas di Bakahuni, saya bersikap, saya mempunyai prinsip bahwa saya harus cacing, harus bisa menjadi ganda. Artinya saya hidup dalam kondisi secara ekonomi
tidak mampu gitu ya. Tapi juga saya bagaimana supaya ingin membuat lompatan supaya saya juga bisa menunjukkan bahwa saya juga bisa berhasil seperti yang lain. Maka saya mempunyai prinsip bagaimana supaya cacing bisa menjadi naga. Cacing bisa menjadi naga. Betul ya. Merubah cacing bisa menjadi naga. Itu secara teori mesti mudah ya Pak ya. Tetapi secara perjalanan itu luar biasa. Waduh. Ya kan? Iya, Pasti ada pengorbanan Pak. Iya. Selain tekanan pasti ada pengorbanan. Pengorbanan. Apa yang Bapak korbankan? Iya, waktu. Waktu ya. Saya tidak seperti anak-anak mungkin yang berbeda dengan anak muda yang sekarang ini. Mereka mungkin lebih cenderung hiburan, hangout begitu tuh ya. banget. Iya betul. Saya lebih banyak karena memang ditempa dengan kesusahan, dan ditempa dengan secara material gitu ya. Sehingga saya bertekad bagaimana supaya membuat lompatan baru. Saya harus bagaimana ke depan bisa menjadi lebih baik. Yes, Nah, biasa. akhirnya setelah begitu Bu, akhirnya saya berusaha melihat ya, peluang-peluang ya. Karena memang basic saya di fakultas hukum, di ilmu hukum, saya mencoba untuk menerapkan terhadap ilmu yang sudah saya dapatkan di kampus. Nah, akhirnya saya ikut Juga mengaplikasikan betul, pasti ya Pak ya. saya ikut Pak Darus Dubai dengan gaji 1.200.000 Itu tahun 2005, itu 2006. yang Bayangkan dengan lumayan nilai 1.200.000 kurang itu sih. saya harus bisa, ya betul Bu. Saya tinggal di daerah Kabupaten Bogor, ya terus saya kerja di Tebet. lumayan ya. Tebet. Untuk operasionalnya aja Operasionalnya aja, kita bisa hitung dari situ Iya. Pak ya. saya tuh kalau misalnya operasionalnya aja nggak cukup mungkin ya, Betul. ya untuk ini. Cuman ya Tuhan itu ya berbeda. Gitu. Dengan Tuhan itu bukan 1+1 gitu ya. Betul. Bisa 10, bisa 5, bisa minus. Betul. Gitu ya. Dan buktinya saya bisa menunjukkan bahwa Tuhan itu hitung-hitungannya tidak bisa dibuktikan dengan hitung-hitungan angka. Saya bisa membuktikan itu sampai sekarang juga sambil bisa berjalan begitu. Betul. Saya bisa dengan uang yang gaji tadi $1 juta bisa membeli susu anak, popok dan lain sebagainya. Betul. Itu sudah tercover semua. Betul. Itu yang kadang-kadang kita juga nggak paham ya. Oh, ternyata memang ada begitu ya. Memang sudah disiapkan Sudah semuanya, Pak, disiapkan ya. betul. Karena kalau bicara tadi Bapak bicara hitungan Tuhan, sampai kapanpun kita nggak akan pernah ketemu rumusnya Pak. Betul, iya. Betul, setuju saya. Mau apapun dan siapapun kita itu nggak akan Jalanin pernah aja, ketemu. betul. Tapi kita jalani semua dengan iman percaya pastinya, Betul. dengan keyakinan, Iya. dengan kebenaran dan kejujuran gitu Pak ya. Betul. Di luar cobaan yang Nah, ada di prinsip, sekitar betul. kita. pasti. Saya sepakat dengan apa yang namanya Ibu Amel tadi bahwa dengan Betul. keimanan dengan kejujuran. Betul Pak. Jadi orang tua saya selalu menyampaikan, nah, kalau kamu kerja, Betul. ya, tali bisa diukur, tapi kalau omongan orang nggak bisa diukur. Artinya Nggak kita harus bisa, bisa Pak. menjaga trust, menjaga kepercayaan, terus Betul. juga bagaimana supaya hal-hal itu bisa menjadi baik. Dan itu terbukti Bu. Betul. Saya mengaplikasikan terhadap perihal masalah hukumnya saya. Kebetulan waktu itu tahun 2008 saya diangkat sumpah menjadi advokat. 2008 ya? 2009 itu saya diangkat menjadi advokat. Terus saya juga ngambil perkuliahan kembali di S2-nya di Semarang lagi, terus ambil kurator. Kurator. Akhirnya tadi saya sampaikan bahwa Jadilah Bapak seorang ya pengacara. sama. Satu lagi, saya ingin bertanya lagi Pak ya. Iya, Bapak kan selalu udah jadi pengacara tuh. betul. Pertanyaan saya Pak, apakah keadilan itu, apakah hukum itu selalu adil? Kalau dilihat dan dipandang, hukum itu sebetulnya harus adil. Dan Betul, harus adil Pak ya, Adil. quote and quote. Iya. Tetapi banyak sekali Pak kejadian bahwa teori pembenaran itu luar biasa Pak. Iya. Mengalahkan cara Pak. Iya. Bagaimana Sekarang kan itu? no viral, no justice katanya Yes. gitu ya, betul. Bagaimana itu Pak? Iya, Menyikapi Iya. teori pembenaran mengalahkan cara itu yang tidak bisa terselesaikan Hmm. sampai sekarang oleh siapapun. Iya. Itu bagaimana menurut pandangan Bapak? Jadi kalau memang menurut pandangan saya, memang kalau hukum itu semuanya dan harus dibatasi dengan keadilan. Betul. Ya, jangan sampai tadi seperti pedang ya. Makanya Pukul ke atas, Ah. tajam ke bawah. Makanya saya bilang apa kalau hukum ini selalu adil? Harusnya adil. Harusnya adil Pak. Dan negara itu, ya hukum itu dibentuk oleh negara untuk bagaimana supaya mengaturnya tadi. Yes.
Yes. Ya, agar supaya terjadi keadilan tadi. Betul. Yang satu belum dijawab. Bagaimana mengatasi teori pembenaran mengalahkan cara, Pak? Ya, jadi kalau memang teori pembenaran dengan cara tadi, ya, Mhm. jadi sekarang ini kan kadang-kadang Bu, ya seperti medsos sekarang, Betul. banyak orang menggiring sebuah opini, Mhm. itu digiring kalah dengan proses hukum, jadi digiring dulu secara opini. Gitu. Gitu ya. Betul, Bu Yana. Jadi memang harusnya ya kayak sakot. Jadi kayak contohnya begini Bu Amel. Mhm. Negara itu menghukum bukan karena objek. Mhm. Misalnya kayak orang melakukan korupsi. Mhm. Seseorang melakukan korupsi itu contohnya misalnya barang A lah, katakanlah A nih Bu ya. Betul. Diambillah barang tersebut. Objeknya seharusnya tidak ada yang hilang. Tapi negara itu menghukum karena perbuatannya. Yes. Itu. Betul. Itu kan Terus kebetulan. bagaimana dengan masyarakat kecil yang banyak sekali menuntut keadilan tapi mereka tidak mendapatkan? Ya itu memang sangat sulit juga ya Bu. Karena memang itu wewenangnya kejaksaan dan kepolisian. Tapi kalau kita di ranah advokat, kami juga sering Bu mendapatkan keluhan. Kebetulan memang juga kita di lembaga bantuan hukum juga. Kebetulan saya juga di LBHNU, di NU, di Nahdlatul Ulama Betul. memberikan penyuluhan dan bantuan hukum secara gratis. Oh gitu ya. Dan menariknya masyarakat yang mencari keadilan tersebut, mereka itu datang berduyun-duyun bagaimana supaya mendapatkan keadilan. Gitu ya, Pak. Setelah kita dapatkan keadilan tersebut, mereka senang dan saya pernah dibayar oleh misalnya kayak ayam gitu. Kadang-kadang gitu. juga ya terima kasih. Namanya juga Begitu. masyarakat kecil ya Pak Iya ya. betul, dan ada kepuasan batin ketika Betul. kita melakukan bantuan. Nggak harus nominal ya Pak ya. Nggak harus seperti itu, karena memang kebetulan advokat itu disumpah untuk membantu masyarakat yang mencari keadilan. Nah itu Pak. Betul. Pengangkatan sumpah itu yang kadang-kadang sering dilupakan oleh seluruh saya juga tadi ngomong juga. Tapi quote and quote yang terjadi itu sering seperti itu, Iya, sehingga iya. masyarakat kecil itu luar biasa Pak. Iya. Bahkan yang tidak bersalah bisa jadi salah Pak. Betul. Ya kan? Yang benar semakin benar Pak. Iya. Tapi yang salah bisa jadi semakin salah. Iya. Itulah keadilan di negara kita itu Pak. Jadi, bagaimana tuh Pak solusi yang secara dengan cara Bapak lah bagaimana itu untuk Ya, menyikapi hal itu? Pak? yang pertama harus disikapi adalah bagaimana supaya yang atasnya dulu, Atasnya dulu ya. bagaimana pembenahan dan di wilayah misalnya di tingkat oknum jaksa, oknum hakim itu dibersihkan semua. Gitu. Dan kami juga sebetulnya kami juga dilematis juga ya, karena bukan dalam posisi yang tadi Bu ada sampaikan. Tapi kita juga dalam posisi dilema ketika ada juga yang oknum lah kalau kita sampaikan. Ketika mereka tidak punya finansial yang cukup untuk mendapatkan keadilan, ya. Dan itu masyarakat juga sudah banyak yang memahami itu. Ketika mereka mengajukan untuk mendapatkan keadilan, mereka ya kalau kata Pak Mahfud MD, saya mengutip pembicaraan beliau, urus kambing hilang, sapi nggak dapat, sapi kejual dan begitu. Kan begitu ya. Iya. Makanya memang kami selalu mengutamakan bagaimana supaya mendapatkan keadilan itu dengan maksimal, begitu. Gitu ya Pak ya. Iya, ya contohnya kita kayak bisa kasus-kasus pembunuhan, kasus-kasus yang lain, itu kita dampingi sampai selesai dan tuntas. Dan kita juga nggak pungut bayaran juga, karena memang ya tadi karena saya ini hidup susah, gitu. Saya pernah hidup susah, terus hidup dalam kondisi secara material secara finansial nggak punya. Ketika ada orang yang mempunyai butuh bantuan hukum, ya apa yang bisa kita bantu ya kita bantu secara keilmuan kita, gitu. Gitu ya Pak. Jadi pengacara itu bukan hanya bermodalkan ilmu saja ya Pak ya. Betul, Bang. Nah, ilmu sih tentang ilmu dan pengetahuan semua juga bisa ambil ya Pak ya. Iya. Tetapi bagaimana kita bisa menyikapi baik dalam pikiran kita dan hati kita supaya balance Pak. Betul. Untuk menjalani apa yang menjadi Iya. posisi kita. Betul. Pintar aja berarti nggak cukup ya Pak? Ya. Nggak cukup ya. Ganteng juga nggak cukup ya Pak? Oh, iya. Nggak cukup juga. Iya. Berarti harus cerdas ya? Agak juga Bang. Jadi memang gimana? yang dibutuhkan advokat itu adalah ya tentang keilmuan. Betul. Bagaimana bisa cakap dalam beririk kata-kata. Nah itu maksudnya. Saya diajarkan itu harus cerdas iya, dan cerdik gitu Pak. Iya, saya Karena luar biasa kan ya kan? saya diajarkan oleh Pak Dari Subai di sama almarhum itu waktu pas di kantor beliau. Bayangkan Bu, seteliti itu, karena memang beliau juga mantan jaksa
selesai. Pada saat saya ikut magang sama beliau, saya disuruh menelisik. Adalah satu perkara gitu, tipikor gitu. Pecahan 50 ribuan itu harus dihitung dengan nomor seri. Bayangkan kalau misalnya pecahan 50 ribu kali 500 juta itu saya harus ketik satu-satu di nomor seri. Saking telitinya. Itu bos saya, mantan bos saya. Dan saya mendapatkan banyak ilmu sama beliau. Dan memang beliau itu sangat teliti. Dan memang lawyer itu bukan hanya tadi yang beliau sampaikan, pintar, cerdas saja, tapi juga harus ketelitian juga. Karena ketika kita salah menangani perkara terhadap masyarakat, maka akan berimbas terhadap masyarakat yang kita bela. Pasti. Kalau kita tidak bisa melakukan pembelaan dengan benar, maka yang celaka siapa? Klien kita. Maka kalau kita nggak, kalau kita nggak bisa model-model yang ibaratnya baru jadi, terus langsung kita melakukan upaya-upaya kontrol. Kalau saya dulu 2 tahun magang, terus juga ikut ambil BLBH, lembaga bantuan hukum, sudah benar-benar kita bisa melakukan pendampingan dan sebagainya, lalu kita melakukan upaya, kemudian juga kantor bersama teman-teman. Iya seperti itu. Jadi memang jangan sampai justru ya berbeda lah mungkin dengan teman-teman yang sekarang baru disumpah ya sebagai advokat, mereka mungkin melihatnya ya tadi ngambil simpel. Kalau dulu saya masih zaman tape recorder loh Bu. Kalau di sidang itu saya pakai tape recorder. Jadi kalau misalnya hakimnya batuk di pledoi kita buatkan apa namanya terkait dengan pembuktian itu ya kita sampaikan gitu. Jadi batuk yang kita tulis gitu. Jadi kita translatekan di dalam tape recorder itu ke tulisan gitu. Saking detailnya. Jadi memang advokat itu tidak hanya modal hanya kepintaran tapi juga ketelitian juga sangat dibutuhkan. Memang bisa berimpact dan berimbas terhadap masyarakat yang keadilan. Bayangkan kita waktu itu pernah mendapatkan case atau perkara gitu ya di kantor kita. Ada salah satu dokter ya, dokter di Jakarta. Waktu itu organisasi kedokteran mengirimkan surat ke kantor kita untuk meminta bantuan hukum terhadap 5 dokter ini yang ditetapkan sebagai tersangka karena waktu itu menjalankan kasus diduga malpraktek gitu ya Bu ya. Nah, setelah itu almarhum senior saya ada Wisluba waktu pas kita olah TKP dan uji laboratorium forensik waktu pas dijalankan dokter-dokter tersebut sudah jalan, sudah benar SOP-nya. Saking karena memang Pak Darwis ini juga memang orangnya teliti dan saya diminta oleh beliau coba fit itu kamu bongkar tabung oksigen. Begitu dibongkar tabung oksigennya kerja ada ini apa kayak pas di uji lab mengandung racun. Cairan. Ya kerak-keraknya itu akhirnya dokter itu ditetapkan sebagai saksi dan yang ditetapkan tersangka adalah vendor itu. Kalau kita misalnya nggak bisa lakukan upaya gitu, melakukan perlawanan itu ya dokter tadi masuk. Itulah yang tadi disampaikan bahwa kita itu memang harus teliti dan detail. Jadi nggak salah-salah gitu, sehingga para pencari keadilan itu juga bisa mendapatkan keadilan yang maksimal. Dan juga memang kami juga di Kabupaten Bogor memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang tidak mampu. Gitu. Karena saya juga ingat ya waktu itu ya masa kecil saya itu susah benar Bu. Buat makan aja kita harus pakai kecap asin. Iya zaman saya kita. Terus ya dulu kan masih berobat bayar ya. Belum ada BPJS. Kita beruntung lah saat ini kita punya pemerintahan yang ibaratnya menggratiskan itu semua melalui subsidi silang gitu ya. Terus baik kesehatan maupun pendidikan. Kalau kita dulu pendidikan bayar gitu ya, terus kesehatan mau berobat juga harus bayar dulu baru bisa masuk kan Ibu mungkin mengalami itu ya. Nah saya waktu itu mengalami itu gitu. Jadi hal-hal itu yang membuat kami untuk bagaimana supaya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu gitu ya. Dari kisah Bapak tadi yang masalah dokter tadi ya Pak ya, saya ingin bertanya, apa sih menurut Bapak perbedaan membela hukum dan membela keadilan? Membela hukum itu ya terkait dengan tadi apa yang kita bela terhadap hukum, norma-norma hukum tersebut yang sudah diatur oleh negara kita. Nah, kalau keadilan, bagaimana supaya kita mendapatkan keadilan? Gitu, buat masyarakat kita ini kadang-kadang ya itu tadi susah ya mendapatkan keadilan karena memang itu tadi mungkin ya ada kalau kita banyak juga ya yang
kita tuh catur wangsa penegak hukum itu kadang-kadang pernah juga saya juga di sedikit berbenturan gitu ya, dengan penegak hukum yang lain ketika kita mendapatkan surat kuasa dari klien kami untuk mendapatkan keadilan, tapi justru salah satu oknum juga meminta kepada kita untuk kepada si klien untuk mencabut kuasanya supaya memuluskan perkara-perkara yang dijalankan. Begitu seharusnya kan memang penegakan hukum itu kita punya semangat bagaimana supaya penegakan hukum itu bisa berjalan dengan baik dan berjalan dan seiring gitu ya. Tapi begitulah Bu Amel. Yang lebih menarik sih memang yang nggak ada menarik juga sih kehidupan saya kan memang di gitu aja. gitu ya. Terus Tapi menurut pandangan Bapak tuh kualitas yang baik untuk seorang lawyer itu yang seperti apa sih? Mempunyai istri yang baik supaya beliau bisa mendapatkan pengenalan. Artinya ada ketika kita pulang, saya beruntung punya istri yang baik. Namanya Deputas saya kebetulan dia juga salah satu sivitas akademik, dia juga dosen di PTS di Bandung. Beliau terus selalu mengajarkan kita supaya bagaimana sudah sesuai dengan flow saja. Jadi ada pakemnya gitu. Seperti itu. Ada yang filter ya Pak Betul, ya, di betul. saat Bapak ingin melenceng ada yang ingetin, Ya. juga ada yang doakan. Berarti benar ya kalau kata filsafat dalam Ya, kejiwaan ya, doa betul. ya kan? Betul. Jadi di balik suami yang hebat itu Ada istri yang pintar. ada istri yang luar biasa, ya Pak ya? Ya, luar biasa. Betul. Luar biasa Pak, dari kisah Bapak yang saya tangkap itu, ya seluruh masyarakat pemirsa dan seluruh masyarakat Indonesia, ayo kita sebutin yuk thank you kita kepada Bapak Lawyer kita yang sangat luar biasa. Karena beliau itu bukan hanya membela keadilan saja, tetapi beliau juga menjalani norma hukum dengan baik ya Pak ya. Dan tadi saya bilang, ganteng aja nggak cukup, harus pintar. Pintar juga nggak cukup, Betul. harus cerdas. Ya, Betul Pak? betul. Cerdas juga nggak cukup, harus cerdik Pak. Betul. Cerdik juga nggak cukup Pak. Iya. Kita harus punya mental yang baik. Iya. Ya? Ya Tuhan. Iya, Betul. karena Bapak bisa jadi seperti ini, itu sebetulnya ya karena memang kehendak ilahi kalau saya bilang Betul. ya Pak. Karena kan Pak, Betul. ya kan bukan kehendak siapa siapa, Iya. orang bahkan orang tua juga nggak tahu. Betul. Ya kan? Pilih Bapak bisa menjatuhkan satu pilihan itu kan karena inspirasi Iya. ilahi pastinya. Betul Betul kan Pak? Betul. Luar biasa. Terus apa yang membuat Bapak tuh dalam perjalanan yang Bapak ceritakan tadi dari kasus by kasus itu, apa yang membuat Bapak bersyukur? Saya bersyukur masih punya iman. Setiap orang pasti punya iman. Betul. Dan ya itu tadi, ketika penegak hukum takut dengan Tuhan, mudah-mudahan semua terselesaikan dengan baik. Kuncinya di situ. Kuncinya di iman ya Pak. Ya. Padahal semua penegak hukum disumpah tuh. Iya pasti. Disumpah. Luar Iya, biasa itu baik ya. legislatif, eksekutif maupun yudikatif semuanya disumpah. Kalau kita takut dengan Tuhan, sebetulnya semuanya selesai dan aman. Betul. Dan saya punya istri yang baik, alhamdulillah, sehingga tak henti-hentinya beliau selalu memberikan nasihat-nasihat yang baik dan memberikan dorongan, dukungan. Makanya ini buat pemirsa yang budiman di BIM Entertain, punya istri yang baik, punya suami yang baik, pelihara. Nah, jangan sampai justru itu tadi gitu ya. Nah, kita beruntung kita punya pasangan yang baik dan punya pasangan yang bagaimana supaya bisa meningkatkan tentang imbos kita sebagai pekerja lah, berarti Betul. begitu ya Bu ya. Betul. Seperti itu. Ya alhamdulillah saya bersyukur ya di BIM Entertain ini ya, bisa memberikan sedikit pengalaman hidup. Pengalaman dan Jadi kisah memang, juga ya Pak. Ya, betul, luar jadi biasa. memang nggak ada yang langsung ibaratnya Instan. instan gitu. Nggak Dan bisa. saya juga harus berjuang kan. Saya itu kalau dulu waktu saya masih ingat Bu, Betul. dulu itu saya kalau misalnya ke Tebet, Mhm. ya saya tuh kan 1.200.000 tadi yang saya bilang tadi gaji saya tuh satu bulan kalau dibagi sekian kan nggak cukup. Katakanlah kalau misalnya 10.000, 10.000 kali sebulan itu sudah 300.000. Itu ongkos saya aja dulu. Karena saya harus membagi dengan istri saya. Jadi begitu. Nah, saya perjalanan, jadi saya bagaimana supaya 10.000 itu bisa pulang dan pergi.
maka saya harus naik mobil bus busway jam dulu masih pagi ya. Saya berangkat turun di Uki saya jalan. Gitu ya, Uki saya jalan sampai ke Glael itu saya nyebrang kan, jembatan nyebrang. Nah itu kantor kita di belakangnya itu di perumahan kejaksaan. Nah, pulangnya pun sama. Nah saya kalau pulang itu saya selalu sedih. Saya nggak bisa sambil jalan kaki, sambil ya kayak nangis lagi, nangis dalam hati. Saya lihat gedung-gedung kita, ya Allah, kok apa usahanya orang-orang ini gitu ya. Sampai bisa punya gedung-gedung bertingkat, mobil yang luar biasa, mewah dan hedon segala macamnya. Itu yang membuat saya ini saya harus mengejar ketertinggalan. Dan intinya tadi orang tua saya mengajar saya bangga punya orang tua yang menunjukkan adab yang baik, terus keimanan yang baik. Beliau menyampaikan jangan aneh-aneh, jujur dan pegang saya orang. Karena kunci dalam usaha apapun jujur dan trust tadi itu adalah pegangan kita. Maka saya beruntung punya orang tua walaupun dengan segala kekurangannya, gitu ya. Saya dibekali ilmu yang cukup luar biasa yang tidak ada di bangku sekolah. Karena kejujuran dan trust itu hanya adanya di lingkungan keluarga. Dan itu yang membuat saya untuk melatih bagaimana supaya ini menjadi yang baik. Walaupun Jangan tegang-tegang Bu, kita santai sambil minum dulu Bu. Waduh. Iya Mbak Mel. Monggo. Iya, Bu. Jadi begitu. Jadi perih lah pokoknya kalau di Sumatera. Jadi kalau ada orang yang bilang, saya tuh kalau tahun 80-an masih kecil ya, saya tuh nonton saking susahnya. Kita itu ada namanya film nonton itu di tetangga yang memang salah satunya memang ya mungkin oke lah kalau kita bilang tuh. Jadi kalau kita ada penyadapan karet kita jualnya ke dia gitu. Jadi kayak bandarnya bosnya karet lah gitu ya. Itu nonton tiap minggu dibuka film. Nah itu dibuka. Jadi kita nonton rame-rame di situ karena kita nggak punya TV. Terus ya zaman dulu kan ya masih orengan apa ya, masih ya namanya zaman dulu ya tahun 80 itu masih ibaratnya tuh nggak kayak sekarang ya, kayak anak-anak sekarang tuh bagus, rapi dan semuanya serba instan gitu. Kalau kita itu dulu udah benar-benar mandiri gitu. Terus di tempat kayak begitu lah dengan kesusahan itu yang membuat kita ngelihat masyarakat itu, oh kita udah pernah dalam posisi, maka ayo kita bareng-bareng, ayo apa yang bisa saya lakukan. Saya dari pengalaman pahit sulit yang Bapak lewati itu banyak ya. pahitnya kan Bu. Ya. Tapi kan sekarang apa yang menjadi mimpi Bapak sudah tercapai Pak. Dan Bapak sudah ada di posisi yang luar biasa, berguna bagi orang banyak Pak. Betul. Itu salah satu yang saya betul. Itu yang harus kita kedepankan ya Pak di dalam hidup itu. Apa sih yang kita bawa? Iya. Ada Pak. Iya. Ya kan? Betul. Ya ada. Jika Bapak nggak ada nanti, apa tiba tulisan Bapak lengkap semua? Enggak ada itu ya semua. Amal ibadah ya kan, cuma amal ibadah aja yang dibawakan, bukan kasus-kasus yang Bapak tangani, bukan hukum dan keadilan yang Bapak terapkan selama ini untuk masyarakat semua seluruh Indonesia, bukan itu kan Pak, tapi hal kebaikan. Betul kan Pak? Dan itu sulit Pak, karena terutama di zaman sekarang ini. Kadang-kadang kekuatan setan sama kekuatan Tuhan itu luar biasa. Beda tipis Pak. Karena kita bingung. Ini dari Tuhan atau dari setan ya? Betul ya. Kan? Karena kita juga nggak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Itu yang susah Pak. Betul. Ya kan? Sehingga buah-buah roh yang kita punya itu tidak akan menjadi hasil yang baik Pak. Iya betul. Tapi bagaimana kita bisa berkarya? Bagaimana kita bisa punya manfaat yang baik? Betul. Apa kita berhitung? Kan Tuhan juga nggak berhitung. Nggak berhitung. Sepakat saya. Betul Pak, betul. Betul ya Pak? Semuanya serba gratis yang diberikan oleh Tuhan. Luar biasa. Apa yang bisa kita berikan timbal baliknya? Ya kita karena ya kalau gajah meninggal, katanya orang filosofi begitu. Gajah meninggal itu meninggalkan benda. Harimau meninggalkan diri. Manusia meninggalkan yang baik. Maka tadi yang disampaikan orang tua saya itu betul-betul saya pegang erat, menjaga kepercayaan, terus juga apa yang bisa kita bantu.
dari orang tua saya selalu sampaikan gitu. Jadi apa yang masyarakat bisa kami bantu, kami bantu. Dan tidak jangan memberatkan. Nah itu yang membuat saya, itu tadi rata-rata kita banyak perkara-perkara yang baik litigasi maupun non litigasi kita banyak gratis gitu, kepada masyarakat. Makanya ini buat masyarakat BIM Budiman Entertain, nanti hubungin Ibu Amel ketika ada masyarakat yang butuh bantuan hukum, kami akan sikapi dan kita akan bantu. Luar biasa. Gitu. Ya, luar biasa. Bapak. Tanpa dibayar. Oh, tanpa dibayar. Gratis. Tanpa dibayar, pemirsa. Khusus pemirsa BIM Entertain. Waduh, luar biasa Pak Ari Indra Ya, David. betul. I don't know how to thank you, Pak. Sama-sama, Ibu. Terima kasih Terima kasih, banyak. sama-sama, Bu Amel. Dan satu lagi Pak, Iya. saya mau tanya, bukan mau tanya, saya mau minta support dan sarannya dari Bapak untuk program kami Bisikan Malam ini, Pak. Iya. Iya. Untuk semua tindak pemirsa. Buat BIM Entertain, teruslah bagaimana bisa bermanfaat buat masyarakat, ya, melalui media sosial yang seperti ini tentu kan sangat baik buat pandangan-pandangan masyarakat. Dan saya memberikan support dan memberikan apresiasi yang besar kepada BIM Entertain agar BIM Entertain ini bisa tumbuh kembang dan pesat dan maju. Amin. Seperti itu. Selamat Bu Amel, saya bangga dan saya senang dan saya siap bekerja sama ketika nanti ada bantuan hukum secara gratis. Ketika ada masyarakat yang membutuhkan bantuan, kita akan bantu. Terima kasih Tanpa Bapak. dibayar, Bu. Terima kasih, luar Dan biasa. sukses juga buat ini Bisikan Malam. Bisikan Malam. Mudah-mudahan Iya. tadi apa yang saya sampaikan menjadi inspirasi. Bisa jadi manfaat buat semua pemirsa di luar sana Pak ya. Dan kami dari Yayasan Bakti Indonesia Maju dengan program kami di BIM Berbagi, ada BIM TV juga Pak, Oh, iya? dan ada Bisikan Malam. Kami sudah 5 tahun yayasan kami dan kami sudah punya 3 program dan alhamdulillah bersyukur semua bisa berjalan dengan Pokoknya baik. saya percaya kalau Bu dan Amel itu yang dengan melakukan pasti. pastinya Pak ya. Dan ini udah tahun keberapa Bu Amel? Kelima Pak. Oh iya. Kita Ya. terakhir ketemu tahun Kita terakhir ketemu 3 tahun yang lalu Pak. Baru 2 tahun Pak. dan dulu belum ada ya. Belum ada, sekarang Sekarang udah 5 udah, tahun. waduh. Udah kita udah punya 3 program. Ya. Salut saya. Bu, jangan Pak, semua itu ada restu dan kebaikan Tuhan pastinya. Dan tentunya tadi trust karena Ibu dipercaya dan Bersyukur. saya paham betul ini buat masyarakat Budiman BIM Entertain. Saya tahu betul Bu Amel ini. Beliau selalu berbagi loh. Tanpa memandang agama, ini luar biasa beliau dan saya salut sekali sama beliau dan makanya begitu Bu Amel bilang, "Kak ini bagaimana bisa nggak jadi narasumber?" Saya bilang oke siap, saya bilang gitu. Terima kasih Gitu. Pak David ya. Sama-sama Bu Terima Amel, kasih. sukses. Saya juga Ya. secara pribadi juga mewakilkan dari Yayasan Bakti Indonesia Siap. Maju Pak. Saya mendoakan dan kami semua serta tim mendoakan Bapak. Semoga Bapak ke depan selalu menjadi pendamping masyarakat yang baik hati, yang jujur, dan Bapak selalu berani untuk membela yang benar. Pak. Iya. Ya Pak ya, Iya betul. itu doa dan support kami dari Yayasan Bakti Indonesia Maju. Terima kasih banyak Bu Amel. Kami juga berterima kasih Pak atas Bapak luangkan waktu Bapak. Bapak bersedia untuk menceritakan kisah Bapak yang before and after yang mungkin seluruh masyarakat Indonesia Iya, iya. belum tahu Pak. Karena mereka mungkin ketemu Iya. Bapak pas Bapak sudah jadi seperti ini. Iya. Sekarang ini betul nggak Pak Mirza? Luar biasa ya Pak Arindra David ini. Selamat Pak, Sama-sama Bu sukses selalu. Amel. Sama-sama Bu Amel. Ya. Sama-sama sukses. Jangan Hmm. bosan-bosan untuk Bapak selalu Enggak. berkunjung Senang saya. di Betul. Yayasan Bakti Indonesia Maju Amin, Pak. amin, amin. Karena dengan adanya Bapak, kehadiran Bapak itu membuat saya pribadi serta tim menjadi edukasi yang luar biasa lagi di Iya, depan iya. Pak ya. Amin, amin, Untuk amin. mungkin kita bisa membuat lagi program-program yang baru Pak. Oh ya, Ya boleh Pak, kita yang gabung. lebih punya Kita manfaat buat komplain orang ya Pak boleh ya. ya. Rencana sudah ada Pak. Oh, Cuman kembali lagi kepada waktunya Tuhan pasti yang terbaik. boleh. Gitu Boleh. Pak ya. Mohon doa Nanti restunya kita juga. bantu juga pasang stand juga, misalnya kayak bantuan hukum gratis. Boleh, Pak. Pas Waduh. berbagi, keren itu. Kita kolaborasi Pak. Boleh, Itu boleh, untuk kepentingan orang banyak. Iya. Baik seluruh pemirsa Indonesia, kita luar biasa dengan kesaksian-kesaksian untuk kisah dari Bapak Arindra David ini yang mana bisa memberikan satu pertolongan secara hukum dan keadilan untuk semua pemirsa dan semua masyarakat Indonesia. Terima kasih dan silakan hubungi dari Yayasan Indonesia Maju. Dan program Bismillah pastinya kan Bapak David selalu ada di sini.
Pemirsa, satu lagi pesan dari kami, dari Yayasan Batu Indonesia Maju, serta dari program kami, Bisikan Malam. Ibarat, lakukanlah banyak pemutaran mereka, dan tetap waspada. Jangan sampai hal kebaikan yang sudah kita lakukan, itu bisa dikorupsi oleh besar. Kenapa? Laki-laki itu pasti. Selamat malam, sampai jumpa.